Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, semoga pada malam kali ini selalu sehat dan sukses untuk sekarang dan kedepannya. Amin. Jumpa lagi di kisah cerita mistis yang pastinya denganku bersama Horor Cerita. Pada malam kali ini aku akan membagikan sebuah kisah cerita pengalaman mistis seseorang yang bernama Sandi, asal kota Garut, Jawa Barat. Dikisahkan di sebuah rumah sakit yang sudah lama terbengkalai dan angker. Bahwa dahulu di tempat ini merupakan tempat pasien dengan diagnosa penyakit menular yang sangat membahayakan orang di sekitarnya. Dan kali ini Sandi mendapat kesempatan untuk melakukan eksplorasi di bangunan itu. Disitulah Sandi mempunyai kesempatan dan izin dari yang bersangkutan. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Sandi menuju ke lokasi seorang diri. Ketika Sandi tiba di depan rumah sakit tersebut, dia merasakan aura negatif yang sangat membuat bulu kuduk merinding. Bangunan yang tampak tua dan terbengkalai, dengan jendela yang rusak, sebagian cat tembok terkelupas, serta udara yang terasa sangat dingin meskipun bulan bersinar terang. Namun dia baru tiba di halaman depan rumah sakit itu, Sandi sudah mulai merasakan sesuatu yang seolah-olah ada yang memperhatikannya dari dalam area sekitar gedung itu. Terutama dari balik jendela dan pintu. Dia memasuki gedung itu dengan hati-hati. Langkahku bergema di lorong-lorong kosong yang sepi dan gelap. Cahaya yang masuk hanya melalui celah-celah di jendela-jendela kotor. Setiap suara langkahnya pun terasa seperti berbisik-bisik dan bergema di seluruh bangunan. Ketika dia mendekati ruang operasi, dia merasakan suhu tubuhnya turun drastis. Entah mengapa, tiba-tiba dia merasa merinding ketika melangkah untuk memasuki ruangan itu. Ketika dia mencoba masuki di ruangan operasi bedah, di saat itu dia merasa merinding dan tercium bau amis yang menyengat. Ketika dia sudah di dalam ruangan itu, seolah berada di alam lain yang menggiringku ke masa lalu ketika ruang ini masih dipenuhi dengan suara-suara lemparan benda-benda entah dari mana datangnya dan gemuruh peralatan medis yang membuatnya sontak terkejut. Seketika merasa ada yang memperhatikannya dari sudut-sudut ruangan, namun ketika menoleh ke sana kemari, akan tetapi tidak ada sesuatu yang terlihat olehnya. Lalu dia melanjutkan ke arah lantai atas. Lorong yang sempit dan sepi membuat jantung terasa semakin berdebar-debar. Saat melintasi setiap ruangan kosong dan ruangan perawatan yang sudah berantakan dan kotor, dia seperti mendengar suara langkah kaki di belakang. Dia berbalik, namun tak ada siapa-siapa di sana. Lalu dia memutuskan untuk mencari tahu apakah mungkin ada orang lain di situ. Tak terasa sampai di ruang bawah tanah, dia juga merasakan suasana semakin mencekam. Langit-langit plafon yang sudah hampir roboh dan ruangan yang gelap membuatnya merasa seperti tenggelam dalam ketakutan. Kemudian dia merekam suasana dengan kamera ponselnya. Namun tiba-tiba lampu kamera mati begitu saja, meskipun baterai penuh. Tak lama kemudian, dia mendengar suara keran air di toilet bawah tanah. Suara itu semakin jelas saat dia mendekatinya. Toilet yang terbengkalai di bawah rumah sakit. Tidak tahu siapa yang menyalakan keran tersebut, tapi rasa takut yang terus menghantui membuatnya gelisah menoleh kanan-kiri ke sana kemari untuk memastikan di sekeliling ruangan dan merasa seolah-olah akan ada sesuatu yang mendekatinya. Saat dia tengah memeriksa ruangan itu, sepertinya dia melihat bayangan hitam di sudut ruangan dekat tangga. Dia coba berteriak memanggil, namun tak ada respon maupun jawaban. Bayangan itu seolah-olah semakin mendekati, dan dengan langkah hati-hati dia merasakan kehadiran sosok itu membuat bulu kuduknya berdiri.
Ketika dia terus memperhatikan keberadaan sosok tersebut, dia merasa merinding dalam ruangan gelap itu, dengan suara-suara yang membuatnya mulai khawatir ketika mendengar suara lemparan sesuatu benda di belakangnya. Lalu segera keluar dari ruangan itu, namun pintu keluar yang tadinya terbuka telah tertutup dengan sendirinya. Merasa dipermainkan di tempat itu. Lalu dia coba untuk berteriak dan manggil siapapun yang ada di sana, namun sama sekali tidak ada jawaban karena dia tahu di tempat itu memang kosong. Lalu dia mendapatkan ada sebuah jendela yang tidak terkunci. Dan sesegera aku langsung keluar melalui jendela itu. Dan berlari menuju mobilku di sana. Ketika hendak mengambil kunci mobilnya untuk segera pergi dari tempat itu, sepertinya dia mendengar suara pintu yang terbuka dengan sendirinya di ruang sebelah. Ketika dia mencoba masuk ke ruangan itu, memang tidak ada siapapun di situ. Di saat itu, dia merasa seperti ada suara berbisik di telinganya dari balik pintu yang tadinya terbuka sendiri. Di situ dia merasa ada yang menyentuh pundaknya, namun ketika menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di situ. Dia juga merasa itu adalah makhluk penunggu ruangan tersebut, namun itu semua membuatnya merinding. Lalu dia berlari keluar dari rumah sakit tersebut menuju mobilnya, namun dia merasa sok itu masih saja terus mengikuti dari belakang. Segera dia membuka pintu mobil dan langsung melaju mobilnya meninggalkan tempat itu, dengan perasaan lega, namun terus saja dia merasa terbayang dari kejadian itu. Nah, itulah kisah nyata yang Sandy alami ketika Sandy mencoba-coba eksplorasi di rumah sakit tua yang terbengkalai itu. Dia tak tahu pasti apakah itu hanyalah imajinasi, ataukah sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Namun yang pasti, pengalaman itu adalah suatu hal yang membuatnya kena mental. Suasana yang menyeramkan yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Terima kasih buat para sahabat pecinta cerita horor malam ini yang sudah nonton sampai selesai dan sampai detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.